Ini adalah starting line up tentunya di Indonesia. Kita lihat sini Bung Maruf, tadi sudah kita sebut ya. Hernando Ari, Ferrari, Nathan, Komang, Bagas, Arhan, Jenner, Marcelino, Witan, Kelly Sawyer, dan juga Rafael Strike yang tentunya akan mengawali untuk pemain ke-11. Bung Maruf. Witan Sulaiman menyandang ban kapten, menjadi pemimpin, menjadi salah satu pemain senior di antara pemain di bawah 23 tahun, pemain yang kita tahu bagaimana selalu menjadi pilihan sepanjang fase di Piala Asia di bawah 23 tahun. Ya. Dan tadi kita lihat bagaimana komposisi yang diturunkan tidak terlalu berbeda jauh dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tinggal kita lihat bagaimana pendekatan yang dilakukan menghadapi tim dari China ini. François Lesquier yang menjadi wasit pertandingan kali ini, dan inilah starting 11 dari Gini sendiri. Ada sosok Mario Keita, Ibrahim Diakite, Isiaga Kamara, Aguibu Kamara, dan Fakinet Conte, Bung Maruf. Ya, satu nama yang menurut saya memang perlu diwaspadai adalah bagaimana penampilan impresif dari seorang Aguibu Kamara, pemain yang sudah tampil bersama dengan timnas senior, sudah tampil banyak 29 kali, dan kemudian sudah mencetak 5 gol. Dan kita tahu juga mereka punya pemain-pemain yang memiliki darah Prancis, memiliki darah Spanyol seperti Algal Simba adalah satu pemain yang juga menjadi tulang punggung utama yang juga sudah tampil bersama dengan timnas senior. Optimis itulah yang harus ditanamkan kepada para pemain dan juga kita sebagai supporter, tentunya sebagai bangsa Indonesia, Bung Maruf. Dan itulah tadi bagaimana tadi sudah dijabarkan ya sepanjang 2 jam, di mana kita melihat bagaimana para pemain Indonesia dan juga para pemain Gini yang pastinya akan ditentukan di laga pada malam hari ini waktu Indonesia. Dan tentunya bukan timnas Indonesia, ada pertandingan playoff Road to Paris 2024 antara Indonesia melawan Guinea. Guinea merupakan peringkat keempat di AFCON Under 23 tahun 2023 di Maroko. Sedangkan Indonesia seminggu lalu baru saja berada di peringkat keempat di Piala Asia di bawah usia 23 tahun yang berlangsung di Qatar. Tentu saja ini adalah kesempatan terakhir Indonesia untuk bisa meraih 1 tiket langsung ke Olimpiade Paris Juli mendatang. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf Ar-Rumi. Bung Ma'ruf, ini adalah kesempatan yang tentu saja tidak boleh disia-siakan, Bung Maruf. Betul, kesempatan terbaik untuk kemudian kita bisa terbang ke Prancis, tampil di Olimpiade, menciptakan sejarah, sesuatu yang sudah sangat lama kita nantikan, tampil kembali di ajang Olimpiade. Kalau kita lihat bagaimana komposisi pemain yang diturunkan oleh Sintayong, memang tidak terlalu banyak perubahan. Dan memang juga agak sempat ada kekhawatiran terkait kemudian komposisi pemain di lini belakang. Dan Nathan kembali menempati posisi lini belakang dengan mengubah komposisi di lini tengah. Muhammad Sumah tadi arahkan tadi kepada Saidus So, kapten ke-11. Usaha menekan para pemain Guinea. Ifar tadi arahkan kepada Strike, tapi dicuri. Mereka memiliki posisi yang cukup baik juga, Bung Maruf. Iya, rata-rata pemain dari Gini ini adalah di atas 184 cm. Itu bisa menjadi salah satu kelebihan dari mereka secara postur. Tapi kita juga sudah beberapa kali bertemu dengan tim yang secara postur juga lebih tinggi dibandingkan dengan pemain Indonesia, Bung. Jadi harusnya ada antisipasi dan bagaimana caranya bisa menekan potensi para pemain dari Gini untuk menggunakan postur mereka. Indonesia tentu saja sangat-sangat tidak beruntung karena memang banyak pemain-pemain utama kita yang tidak bisa bermain, seperti Rizky Ridho yang mendapatkan hukuman kartu merah, sedangkan Justin harus pulang ke klubnya Cerezo, dan juga Elkan Bagot yang tidak mendapatkan izin dari klubnya Ipswich Town di Inggris. Sedangkan Indonesia mendapat satu bantuan pemain, yaitu dari PSS Semarang, Alfian Dewangga. Semoga ini bukan menjadi suatu masalah buat Indonesia untuk bisa meraih tiket, Bung Maruf. Betul, harusnya tidak ada alasan ya. Apapun memang ini menjadi sebuah kendala, menjadi sebuah problem karena terkait dengan komposisi starting line up yang biasanya diturunkan oleh seorang Sintayong. Tetapi antisipasi sudah dilakukan karena waktu persiapan juga ada, sehingga kita harapkan bahwa Sintayong menemukan formula dan sudah diambil keputusan siapa yang menempati posisi sebagai center back, siapa yang kemudian menempati posisi di tengah. Lino ditarik ke tengah, sementara di menemani sayap, Ifar ya, Bung Maruf. betul, menemani Ifar, sementara di sayap adalah Kelly dan Nathan ditempatkan di belakang karena sangat dibutuhkan sekali Nathan ya. Meskipun ketika menghadapi Irak, ketika Nathan ditarik ke belakang agak sedikit bermasalah di lini tengah, Bung. Balik kuasai. Oh, peluang
berbahaya tentu saja. Hasil dihalau dengan sangat baik apa yang dilakukan oleh Ferrari tadi, Bung Maruf. Menurut saya agak banyak kesalahan. Kalaupun Ferrari melakukan sebuah sliding block yang sangat baik, tetapi bagaimana pemain kita terlalu berani melakukan bola di dekat kotak penalti, passing 1-2, dan situlah justru momentum itu berhasil bola dicuri oleh pemain-pemain dari China. Tadi Duel di udara tadi hampir saja disampai oleh Maido Keita hadapan dengan Bagas, sudah keluar jelas tadi, berhasil diamankan para pemain Indonesia. harus hati-hati ya, lini tengah kita berhasil diagitasi, lini tengah kita berhasil diintervensi, dan kita terlalu berani bermain di dekat kotak penalti tadi, Bung. Memang iya bahwa build up passing harus berani, tetapi ketika di area sempit dan kemudian di situ banyak pemain lawan, Aing Basya tadi kita sempat hampir saja kecolongan. Tapi apa yang menjadi kesan yang sangat menarik tim nasional Indonesia adalah mereka tetap tidak panik. Betul, mentalitasnya ya Mental sudah mulai sangat baik terjaga, dan sekarang. itu Saat juga ini sangat baik. didukung dengan kemampuan passing dan kesehatan dari para baik. pemain ya, betul. Jadi menurut saya itu menjadi nilai plus yang memang harus diakui bahwa ada peran pelatih timnas ya ketika bisa memberikan kepercayaan, memberikan keyakinan, dan tentu menambah konsentrasi dari para pemain. Sangat baik tadi. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Komang yang kali ini memakai kostum nomor punggung 5, jika di Piala Asia kemarin memakai nomor punggung 4, sekarang nomor 4 pakai oleh Nathan. Iya, ini kembali ya Nathan menggunakan nomor itu karena kan memang dia dari awal ya, start awal keras. Jelas pelanggaran tadi. Betul. Sangat keras. Pemain belakang kita sekarang lebih agresif juga ya, mereka mengambil inisiatif ya, tidak Dan pasif. lebih cerdas. Betul. Walaupun belum sempurna, Bu Baru. Ya, perlu pengembangan ya, itu perlu dilatih berulang, dan kita berharap bahwa kualitas itu ditingkatkan atau makin dimatangkan ketika di level klub ya. Dengan bebas Nathan, Noel Chuaon. Oh, sangat baik. Witan kosong sebagai kotak penalti. Witan! Oh, hai! Peluang yang sangat baik, skema yang sangat baik, Bung Baru. Wah, luar biasa, sebuah skema tendangan bebas yang tidak diduga sama sekali. Bagaimana Nathan dengan sangat cerdik menempatkan bola di ruang kosong. Witan Sulaiman sudah siap menyambut. Dan sayang memang Witan antara mengambil keputusan menembak atau melakukan umpan tarik ya. Jadi ini keputusannya memang Witan lebih memberikan umpan, bukan melakukan tembakan langsung. Tendangan penjuru pertama Indonesia. Sangat baik dari peluang terbuka, sungguh sangat disayangkan. Melbourne, meskipun Indonesia hanya tampil di perempat final setelah kalah di pertandingan kedua melawan Uni Soviet yang akan menjadi juara. Setelah di pertandingan sebelumnya, di pertandingan pertama, Indonesia menahan Soviet yang dipimpin oleh Lev Yassin dengan skor 0-0. Ya, Karena waktu itu memang tidak ada tendangan penalti. betul, dan itu juga menurut saya menjadi langkah yang cukup bagus Indonesia, karena sebelumnya Vietnam yang akan menjadi lawan Indonesia mundurkan diri, dan Indonesia kemudian tampil di Olimpiade 0-0 di pertemuan pertama, kemudian kalah 0-4 di pertemuan kedua. Tapi sejarah itu yang sekarang ini coba untuk dibangkitkan kembali, untuk kemudian kita kembali tampil di Olimpiade, dan menurut saya kita punya potensi ya Bung ya, karena kalau kemudian kita bicara sepak bola kan bicara soal ketidakpastian untuk periode selanjutnya, apakah materi pemain kita akan sekuat yang sekarang ini, karena level pemain sekarang di bawah 23 tahun kan sekarang ini memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Olimpiade 56, wakil Asia cukup banyak, Umar. Ya karena 2 lawan 3, sangat berbahaya. Umpannya sangat. Apakah penalti? Jelas penalti. Witan Sulaiman tadi, meskipun terlihat tidak sengaja, tapi melakukan pelanggaran, Bu Maru. iya di kotak penalti, sehingga wasit langsung menunjuk titik putih, tidak ada keraguan sama sekali. Sebuah keputusan yang sangat cepat, counter 3 lawan 2 memang. Serangan balik yang sangat cepat, menyisakan 2 pemain Indonesia, Witan Sulaiman dan Bagas. Oh Jelas pelanggaran tadi dilakukan oleh Witan Sulaiman. ada gerakan tangan juga oleh Witan ya Bu ya. Sebelum ini sebenarnya gerakan itu. Dan hadiah penalti diberikan wasit Francois Detection dari Prancis. Semoga saja Hernando Ari Sutaryadi mampu mematahkan tendangan penalti yang akan dilakukan oleh nomor punggung 10, yaitu Ilaix Moriba, pemain asal Getafe ini, Bung Maruf. Betul, pemain Getafe dan pernah berkuat Leipzig juga. Tentu saja Hernando Ari Sutaryadi sudah beberapa kali memperlihatkan kepiawaiannya untuk menahan tendangan penalti. Semoga saja kali ini juga mampu untuk menahan tendangan penalti dari Ilaix.
Nando Ari. Wah, dukungan para supporter Indonesia. Oh, sangat mudah tadi Bung Maruf untuk bisa menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi sekaligus membawa keunggulan sementara Guinea atas Indonesia 1-0 lewat tendangan penalti dari Lex Bung Maruf. Iya, sebuah tendangan penalti yang sangat dingin, tendangan penalti yang sangat bagus, dan kemudian bagaimana memang mengarah ke tengah, tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Indonesia, Hernando jatuh ke kiri, sementara bola ditempatkan di tengah, keras menghujam gawang dari Indonesia. Eksekusi yang sangat tenang dilakukan oleh Ilaix, membuat Hernando Ari Sutaryadi salah untuk mengantisipasi. Unggul sementara, kita lihat Guinea 1-0. Fielder atau gelandang menyerang. Oh, pelanggaran nampaknya nilai wasit François Letessier dari Prancis terhadap pergerakan dari Rafael Strike, Bung Maruf. Harus hati-hati Rafael Strike, dan kita lihat kembali ada kartu kuning untuk official dari timnas Indonesia ya. Oh, nampaknya manajer MD Irawan. Bung Maruf. Tepisan dari Hernando Ari Sutaryadi kurang sempurna dan jatuh di depan nomor punggung 4 yaitu Muhammad Soma tadi, Bung Maruf. Ya, Muhammad Soma punya kesempatan yang begitu terbuka untuk menambah keunggulan, tapi beruntung tembakannya masih terbang di atas mister gawang. Hati-hati Indonesia, bangun kembali mental saya pikir ketika situasinya memang mendapatkan tekanan. Dan kita berharap jeda pertandingan nanti akan menjadi momentum untuk bisa melakukan repack atau kemudian build up kembali. Marcelino Ferdinand, cukup cantik apa yang dilakukan oleh Marcelino. Kosong kepada Rafael Strike. Bisa melindungi bola tapi Usman Kamara tadi mencocor saja sehingga gagal untuk dikuasai dengan sempurna oleh Rafael Strike nomor gawang Indonesia. Arham Pratama ke tengah pada Ivar Yener, berusaha membangun serangan dari tengah. Ivar arahkan ke kanan, ada Ferrari kembali pada Ivar. Siapa yang akan diberikan oleh Ivar? Umpan terobosan arah kepada Rafael Strike. Oh, di sudut tadi mengarah kepada Witan, tapi Ibrahim berhasil membaca dengan sangat baik. Serangan balik langsung dua pemain dari Guinea, tapi beruntung transisi para pemain Indonesia juga cukup baik, Bung Maruf. Cukup cepat ya, pelapisan yang dilakukan tadi oleh Komang juga sangat baik. Oh, serangan balik dari Bah, peluang dari Guinea, hati-hati, bukan sebuah pelanggaran. Oh, kembali penalti. Apakah memang sebuah penalti? Sulitnya jika tidak ada VAR, Bung Maruf. Tidak bisa melakukan review ya memang dalam situasi seperti ini ya. Tapi memang tadi cukup berani apa yang dilakukan oleh Dewangga. Kita akan lihat dalam situasi seperti ini. Oh, tidak, Bung Kena Maruf. bola terlebih dahulu. Kena Sangat bola bersih. terlebih dahulu. Kena bola terlebih dahulu ya. Bola, Bung Bola Maruf. terlebih dahulu. Sangat baik. Bukan sebuah penalti. Nampaknya wasit dari Prancis, François Letessier, tetap kekeh, tetap teguh dengan keputusannya untuk memberikan penalti. Tapi jika kita mereview lewat tayangan ulang, jelas itu bukan sebuah penalti, Bung Maruf. Iya, kalau kita lihat dari review belakang tadi, kaki dari Dewangga mengenai bola terlebih dahulu. Kali ini Bah, Algassimo Bah yang melakukan eksekusi penalti. Semoga saja mampu diantisipasi oleh Hernando Ari. Sangat disayangkan harus menerima hukuman penalti, padahal sangat bersih tadi kita lihat. Ferrari harus hati-hati, sudah menerima kartu. Iya. Karena akan lebih sangat berat sekali kalau misalnya Ferrari langsung mendapatkan kartu kedua. Ada protes dan sepertinya sampai mendapatkan kartu kuning ya. Saya melakukan kartu kuning, melakukan protes yang sangat keras. Betul, kartu merah. Betul, 2 kartu kuning langsung. Jika kita melihat dengan tayangan ulang, jelas itu sebuah tackle yang Tackle yang bersih ya, karena mengenai bola terlebih dahulu ya. Jadi kaki itu mengenai bola terlebih dahulu. Sebuah langkah yang cukup tepat sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi tadi di belakang. Kecewaan yang sangat. Hernando harus dengan Bah.
alhamdulillah gagal kembali menjadi bloker penalti Hernando Ari Sukaryadi, Bung Maruf. Luar biasa bagaimana tadi tendangan penalti mengenai tipis tangan dari Hernando dan kemudian membentur misar gawang. Peluang Indonesia, kesempatan Indonesia, hati-hati Indonesia. Tempas hati-hati Indonesia. Ifar ke kiri, ada Arhan. Langsung pada gagal memberikan umpan mata. Bukan sebuah pelanggaran, masih Arhan. Witan Sulaiman. Berputar Witan. Ada Nathan. Gagal Nathan memberikan umpan pada Witan Sulaiman. Alfian Dewangga. Ifar Yener. Harus kembali tenang Indonesia, harus bisa memanfaatkan momen ini. Kembali serangan balik dari Aguebo. Dia sangat cepat. Ada Ibrahim. Indonesia harus hati-hati. Masih Ibrahim berhadapan dengan Dewangga. Oh, bukan sebuah pelanggaran kah? Kini Variana kuasai bola. Ke belakang pada Dewangga lagi. Pada penjaga gawang Hernando Ari. Langsung umpan sangat cepat kepada Ifar Yener. Masih Ifar. Tapi pressure, blocking yang dilakukan pada pemain dunia sangat luar biasa, Bung Maruf. Sangat rapat, memutus jalur passing termasuk juga menutup Nathan. Karena Nathan sekarang agak digeser ke tengah, Bung. Lalu kemudian menjadi layaknya pemain yang menjadi playmaker, pengatur dari ritme serangan. Marcelino didorong sedikit ke depan. Atau ke second step. Dewangga. Nathan. Oh, Nathan terlepas kembali. Nathan harus kehilangan bola. Arhan Pratama. Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, gagal backhill tadi. Ini ada Ilaix. Pelanggaran jelas dilakukan Nathan terhadap Ilaix Moriba. Ya, passing-passing berapa kali terlalu tanggung, terlalu pendek sehingga tidak tepat mengenai sasaran. Sebetulnya secara permainan ini bisa diimbangi oleh Indonesia, Bung Maruf. Bisa diimbangi dan kita punya peluang, kita memberikan perlawanan, memaksa Ghana juga tidak berkembang sebenarnya. Walaupun Indonesia agak terlihat letih, tapi kita memiliki keuntungan dengan masa tim kita yang masih dalam waktu kompetisi, Bung Maruf. Betul, dan itu karena peak kita berarti dalam kondisi peak yang lebih bagus ya, lebih siap untuk menjalani sebuah pertandingan. Sedangkan dia kan harus sudah lama tidak. Betul. Mereka hanya menghadapi pertandingan uji coba. 1 tahun lalu mereka menghadapi AFCON Under 23. Betul, dan waktu itu pun sebenarnya ada pergantian pelatih, ada beberapa pemain yang wajah baru juga. Dan menurut saya menjadi kesempatan bagi Indonesia. Dan kita lihat juga tidak sesuperior yang dibayangkan penampilan dari Guinea itu. Ifar Yener, Ferrari, keras kepada Dewangga, kontrol yang baik, masih Dewangga. Pelanggaran dilakukan oleh Aguebo Kamara. Dewangga kini. Ferrari. Kosong kita lihat sangat baik. Witan Sulaiman. Umpan terobosan. Ada Marcelino Ferdinand. Oh, sudah Ramadan Sananta. Gagal Ramadan Sananta. Mudah saja dipatahkan Alseni. Lempar ke dalam Indonesia. Ferrari pada Ramadan. Gagal memberikan umpan matang Ramadan. Jangan terlalu cepat kehilangan bola Indonesia. Dewangga coba atau berperan sebagai playmaker di belakang. Ada Ferrari. Ifar Yener. Masih Ifar. Balik kepada Ferrari. Marcelino Ferdinand. Oh, kosong kita lihat Ifar. Akhirnya Witan Sulaiman. Ifar lagi. Arahkan kepada Marcelino Ferdinand. Dibaca dengan sangat baik oleh Muhammad Somah tadi. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Ferrari oleh Bahteri, Bung Maruf. Iya, sebuah kesempatan, sebuah momentum kembali dibangun oleh timnas Indonesia. Witan Sulaiman, Bung Hadi. Datang lagi bantuan Arhan. Langsung pada Rafael Strike. Nomor punggung 10 Rafael pada Nathan. Masih Nathan. Masuk ke kotak penalti. Ada Rafael Strike. Ahai. Mudah, Bung Maruf. Terlalu mudah, terlalu dekat dengan penjaga gawang dari Guinea tadi kalau kita lihat. Sebuah penyelamatan yang cukup tenang dan kemudian menurunkan tempo, mendelay terlebih dahulu. Bagaimana Indonesia sekarang mendapatkan momentum, mendapatkan ritme yang baik, mendapatkan suasana yang positif untuk terus menekan pertahanan dari lawan. Pendek saja Hernando pada Ferrari. Ifar Yener yang turun ke bawah, menjemput bola Ifar Yener.
Oh, mudah kehilangan bola. Kita lihat Witan. Karena intercept yang sangat baik dilakukan oleh kapten kesebelasan Saidi Sow tadi.